Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Dermawan dari kelas Hukum Ekonomi Bisnis kelas I dengan nomor NIM 162. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind mapping hukum perusahaan. Hukum perusahaan terdiri dari pengertian hukum perusahaan. Menurut Molengraf, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Hukum perusahaan masih belum bisa menjadi istilah yang berdiri sendiri karena ia termasuk istilah yang lahir dari lapangan hukum perdata, yaitu hukum dagang. Sudah diketahui bahwa hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul dari lapangan perusahaan. Bila merujuk pada pendapat salah satu ahli tentang istilah perusahaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum perusahaan adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan dalam lapangan perusahaan yang dilakukan secara terputus-putus, bertindak keluar terang-terangan dalam kedudukan tertentu. Sumber hukum perusahaan ada perundang-undangan, yaitu diambil dari Undang-Undang 1945, KUH Perdata, dan KUHD. Kontrak perusahaan terkait dengan undang-undang yang berlaku. Jurisprudensi, sumber hukum yang dapat diikuti oleh pihak-pihak terutama dalam perusahaan tersebut, dan semuanya dari kebiasaan. Jenis perusahaan ada perusahaan perseorangan, usaha perseorangan, yaitu dari usaha dagang, dan perusahaan dagang biasanya dikelola oleh individu dan lemah akan hukum. Berbadan hukum ada perseroan terbatas, PT, koperasi, dan yayasan, dan memiliki hukum yang jelas. Tidak berbadan hukum, persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer. Kedudukan hukum perusahaan terletak pada hukum dagang, termasuk hukum perdata, sekaligus juga terletak pada hukum administrasi negara, hukum ekonomi. Dengan kata lain, hukum perusahaan terletak dalam hukum privat sekaligus pada hukum publik dan hukum ekonomi, sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan mempunyai 3 aspek sekaligus, yaitu ekonomi perusahaan, hukum dagang atau perdata, dan hukum administrasi negara. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.